Berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai teks eksposisi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Kedua, menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari majalah yang didengar dan dibaca. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari teks eksposisi. Kata eksposisi atau exposition berasal dari bahasa Latin yang berarti memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menjelaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Tujuan penulisan teks eksposisi adalah memberi penjelasan dengan mengembangkan gagasan penulis disertai gambar, denah, dan angka-angka. Berikut adalah ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri yang pertama, pokok persoalan dijelaskan secara objektif. Ciri kedua, gaya penulisan teks eksposisi yang informatif. Dan yang ketiga adalah teks eksposisi memuat fakta atau peristiwa yang sebenarnya. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama, gagasan atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Unsur yang kedua adalah fakta atau kenyataan. Fungsinya untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan informasi tersebut lebih meyakinkan pembaca. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis teks eksposisi. Jenis yang pertama, eksposisi identifikasi. Merupakan sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek agar pembaca atau pendengar lebih mengenal objek tersebut. Yang kedua, eksposisi perbandingan atau pertentangan. Merupakan tipe analisis dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf dari paragraf itu sendiri. Jenis teks eksposisi yang ketiga adalah eksposisi ilustrasi. Merupakan suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Jenis teks eksposisi yang keempat adalah eksposisi ilustrasi. Merupakan suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip bersifat umum. Jenis teks eksposisi yang kelima adalah eksposisi klasifikasi. Merupakan sebuah metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Dan yang keenam adalah eksposisi definisi. Mencakup pembatasan pengertian suatu barang atau hal yang didefinisikan. Dan yang terakhir adalah eksposisi analisis. Merupakan suatu cara membagi-bagi suatu subjek ke dalam komponen-komponennya. Eksposisi analisis terbagi atas analisis kausal yang mempersoalkan hubungan sebab akibat dan analisis proses, yaitu metode analisis yang berusaha menjawab pertanyaan. Selanjutnya adalah menentukan isi teks eksposisi.
Menentukan isi teks eksposisi dengan mengambil garis besar atau intisari dari teks tersebut. Sebagai contoh, di layar PPT kalian termuat contoh teks eksposisi sebagai berikut. Saat ini kita pun sedang menyaksikan berkurangnya jumlah tutupan hutan yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan. Penyebab konversi lahan hutan adalah maraknya perkebunan sawit, kegiatan pertanian lainnya, konversi untuk hutan produksi, kegiatan transmigrasi, pertambangan, juga pembangunan infrastruktur. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menunjukkan penurunan luasan tutupan hutan setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut. Pada tahun 2011, persentase lahan berhutan dengan luas daratan Indonesia adalah 52,5% atau sekitar 98,7 juta hektar. Tahun 2012 menjadi 52,2% atau 98,2 juta hektar. Tahun 2013 menurun menjadi 51,3% atau 96,5 juta hektar. Tahun 2014 menjadi 51% atau 95,7 juta hektar. Dan tahun 2015 menjadi 50,6% atau 95 juta hektar. Sekarang coba kalian tentukan isi kutipan teks eksposisi tersebut. Bagaimana cara kita menentukan isi kutipan teks eksposisi tersebut? Adalah kita mencari ide pokok atau gagasan utama yang menjadi intisari teks eksposisi tersebut. Jawabannya adalah penurunan luas tutupan hutan pada tahun 2011 sampai 2015 akibat deforestasi dan degradasi hutan. Selanjutnya adalah meringkas teks eksposisi. Berikut adalah langkah-langkah dalam meringkas teks eksposisi. Langkah pertama, bacalah teks dengan saksama. Langkah yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf. Ketiga, rangkaikan setiap gagasan pokok tersebut dengan kalimatmu sendiri atau dengan bahasa diksi pilihan kamu sendiri. Kamu dapat menggunakan konjungsi yang sesuai agar menjadi paragraf yang padu. Berikut adalah contoh meringkas teks eksposisi. Di layar PowerPoint kalian sudah disajikan contoh teks eksposisi. Berikut isi dari teks eksposisi tersebut. Air sungai yang mengalir memiliki banyak potensi, salah satunya sebagai sumber air untuk pengairan. Dalam pengairan, air tersebut dibagikan ke ladang menggunakan saluran irigasi. Dari saluran irigasi bisa disebarkan menggunakan bantuan pompa air ke ladang yang jaraknya jauh. Pengairan sawah dan ladang dengan air sungai melalui irigasi ini sangat penting karena dapat membantu agar ladang dan sawah bisa ditanam pada musim kemarau. Sawah yang dialiri dengan baik dapat tetap menanam padi pada musim kemarau dan bisa panen berkali-kali dalam setahun. Lahan sawah yang dialiri air sungai menjadi sangat produktif. Cara membuat pengairan tersebut adalah sungai yang digunakan sebagai sumber irigasi dapat dibendung terlebih dahulu. Fungsinya agar sungai dapat menampung air pada musim hujan dalam jumlah yang banyak. Kemudian, saat musim kemarau, air di bendungan dialirkan ke ladang dan sawah.
Bendungan yang besar juga merangkap sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Setelah kita membaca contoh teks eksposisi tersebut, apakah kalian bisa menentukan atau meringkas teks eksposisi tersebut? Berikut kami sajikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah air sungai berfungsi sebagai sumber air untuk pengairan sawah dan ladang melalui irigasi. Hal ini dapat membantu agar ladang dan sawah bisa ditanam pada musim kemarau. Sungai yang digunakan sebagai sumber irigasi dapat dibendung terlebih dahulu agar sungai dapat menampung air pada musim hujan dalam jumlah yang banyak. Saat musim kemarau, air di bendungan dapat dialirkan ke ladang dan sawah. Selanjutnya adalah menyimpulkan teks eksposisi. Berikut adalah langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama, membaca teks eksposisi dengan saksama. Kedua, menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf, kemudian menentukan pokok informasi atau isi pokok teks dari gagasan pokok tersebut. Dan yang ketiga adalah merangkai isi pokok menjadi sebuah kesimpulan. Berikut adalah contoh menyimpulkan teks eksposisi. Di layar PowerPoint kalian sudah disajikan contoh teks eksposisi berikut ini. Udara adalah satu elemen penunjang kehidupan di muka bumi. Tanpa udara, manusia dan hewan tidak bisa bernafas dan tumbuhan pun tidak bisa melakukan fotosintesis. Pentingnya peran udara bagi kehidupan membuat kita harus menjaganya agar udara kita tidak tercemari. Penyebab dari pencemaran udara secara alami meliputi asap cerobong pabrik, knalpot kendaraan, pembakaran, asap rokok, kebakaran hutan, ataupun asap vulkanik hasil dari aktivitas gunung berapi yang menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Pencemaran udara menimbulkan banyak dampak yang merugikan. Dampak pencemaran udara tersebut, misalnya, menurunnya kualitas udara untuk pernapasan semua organisme, terutama manusia, sehingga akan menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Asap kebakaran hutan akan menyebabkan gangguan iritasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Terjadinya keracunan akibat pengikatan CO2 dari hasil pencemaran udara dan menyebabkan kebocoran lapisan ozon sehingga membuat keseimbangan ekosistem jadi terganggu akibat efek rumah kaca. Setelah membaca kutipan teks eksposisi tersebut, tentukanlah kesimpulan dari kutipan teks eksposisi tersebut. Untuk memudahkan kalian memahami cara menyimpulkan teks eksposisi, berikut kami sajikan jawabannya, yaitu udara adalah satu elemen penunjang kehidupan di muka bumi. Banyak faktor yang dapat mencemari udara. Apabila udara tercemari, maka akan banyak kerugian yang dialami. Untuk itu, udara perlu dijaga agar tidak tercemari. Demikianlah kegiatan belajar kita hari ini. Selanjutnya sudah disediakan lembar kerja siswa untuk latihan mengerjakan. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, dan nomor urut kalian. Demikian kegiatan belajar kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan
jaga jarak, dan jaga kebersihan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.